Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hawardana dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin NIM 2018 006044. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan atau perawatan pada motor Karisma 125 cc. Di sini motor ini terkendala pada hidupnya mesin susah. Saya curiga di sini ada mungkin kerusakan atau mungkin kurang baiknya pada komponen kelistrikan mesin. Saya curiga di sini ada permasalahan yang harus dipecahkan. Ya, pertama-tama saya akan mencoba menghidupkan pada motor mesin ini. Sebenarnya ketika dia mesin sudah dipanaskan atau mungkin sudah buat istilahnya wirawiri, mungkin dia gampang untuk dihidupkan mesinnya. Ketika dia mesin dingin, yang terjadi di lapangan susah untuk dihidupkan, yang terutama di situ. Dan kadang suka istilahnya kalau dalam bahasa bengkel itu greget. Saya akan melakukan pengecekan yang pertama, yaitu pada busi. Mari kita saksikan. Saya akan mencopot busi atau memeriksa busi ini. Yang pertama-tama saya membutuhkan kunci busi, kunci L selagi untuk gagang dari kunci busi ini, dan amplas. Memang motor ini sudah lama mungkin oleh pemiliknya tidak dirawat ataupun jarang masuk ke bengkel, jadi kondisi motor ini kotor, kumuh, dan mungkin jarang perawatan. Kita tidak perlu mencopot atau membongkar sayap depan ya, terutama sayap kanan, karena posisi busi ini sangat mudah untuk diraih atau dicapai. Posisi kondisi busi saat ini yang istilahnya itu masih kotor dan memang sudah layak untuk diganti maupun dirawat. Saya di sini tidak akan mengganti karena posisi busi ini masih bisa dipakai, mungkin karena dia kotor ataupun banyak faktor yang menjadi motor itu jika mesin dingin susah menyala. Saya mungkin akan memperbaiki atau merawat busi ini dengan cara kita amplas. Dan sebelumnya akan mengamplas ini, saya akan menjelaskan dari fungsi busi ini. Fungsi busi ini adalah untuk menghantarkan arus listrik yang dari koil menuju busi, dan busi akan memercikan bunga api yang akan menjadi pembakaran pada sistem pembakaran pada blok mesin. Gitu. Sangat penting komponen ini karena jika tidak ada ataupun rusak, kita dapat mogok di jalan karena akan mempengaruhi kita untuk berjalan ketika kita sedang mengendarai motor ataupun sedang beraktivitas seperti biasanya. Karena memang perawatan ini sangat dibutuhkan, minimal 1 bulan sekali kita mengecek busi untuk dicari atau diketahui masih layak atau tidak dari busi ini. Ini termasuk busi golongan busi jenis busi ini adalah jenis busi
panas, yaitu karena bisa dikatakan kalau besi panas itu dilihat dari insolatornya. Insolatornya ini di sini. Untuk membedakannya busi dingin atau busi panas adalah pada insolator ini. Kalau busi panas, dia insolatornya ke bawahnya itu istilahnya bisa dikatakan sedikit untuk membuang energi panas. Busi ini adalah jenis busi panas. Kenapa bisa dikatakan panas? Jenis busi itu ada dua. Yang pertama busi panas dan busi dingin. Ini termasuk busi panas. Kenapa bisa dikatakan panas? Kita bisa lihat dari insolatornya. Dia insolatornya itu lebih panjang. Karena apa? Jika insolatornya lebih panjang karena dia lebih lama untuk menyimpan panas, jadi bisa dikatakan dia busi jenis busi panas atau hot spark plug. Jika busi dingin atau tipe busi dingin, dia insolatornya lebih pendek, jadi dia lebih cepat untuk menghilangkan panas ataupun untuk menjadi dingin itu cepat. Ini termasuk busi panas ya. Dari busi ini bisa dari busi panas ini bisa dikatakan busi standar dari pabriknya. Karena apa? Jika busi panas dikonsumsi di bawah cc 1180, memang standarnya busi panas memang bisa diterapkan di cc di bawah 180. Jika busi dingin itu biasa dikonsumsi ataupun dipakai di atas cc 180. Biasanya ini digunakan pada motor-motor busi panas ini biasa digunakan pada motor-motor bebek maupun mungkin dari cc 110 sampai 125. Jika busi dingin biasanya dipakai dari cc 135 ke atas. Itu biasanya dipakai seperti itu, ataupun 180 ke cc ke atas, ya bisa disebutkan seperti itulah. Jadi kalau busi dingin biasanya dipakai untuk motor-motor yang cc-nya sudah tinggi ataupun motor-motor balap yang disetting untuk drag ataupun road race. Dia biasanya memakai busi dingin karena cc-nya sudah melebihi batas normal kewajaran busi panas. Saya akan melakukan pengamplasan pada busi ini agar motor ini tidak terjadi kendala pada saat dipakai. Itu bisa dilihat teman-teman. Di sini kita mengamplasnya tidak boleh sembarangan ya. Kita harus menggunakan perasaan, dan celah di sini itu tidak boleh sampai istilahnya dekat banget ya, nggak bisa. Pengamplasan busi ini tidak boleh cut itu. Melakukan pengecekan dari busi yang sudah diamplas tadi. Kita lihat percikan api atau bunga api yang setelah kita sudah amplas. Mungkin flashnya bisa dimatikan, Mas Dodo. Bisa kita simpulkan bahwasanya di sini businya sudah menyala dengan bagus ya, bukan mungkin normal juga ya. Di sini bunga apinya sudah ledakannya sudah ataupun percikannya sudah bagus, ataupun mungkin sudah layak untuk dikonsumsi atau dipakai. Sekarang kita pasang kembali busi pada fungsinya ataupun pada tempatnya.
tidak usah kencang-kencang untuk mengencangi busi ini, takut terjadi drat yang jebol gitu, jadi tidak bisa kencang lagi atau lanas, bisa dikatakan lanas. Sekarang kita coba posisi kunci kontak on. Sekarang kita coba. Jadi kesimpulannya bahasanya di sini perawatan motor sangat diperlukan, terutama pada busi ataupun kelistrikan pada motor, terutama busi. Kenapa saya bisa bilang perawatan busi ini sangat penting? Karena memang busi memiliki banyak faktor ketika kita berjalan ya. Takutnya kita ketika kita hujan dia terkena air ataupun kenapa terjadi pemogokan juga bisa terjadi di situ, dan busi bisa mati karena memang lama juga tidak pernah dirawat atau mungkin diamplas seperti itu. Karena fungsi busi ini sangatlah penting, karena ya itulah bisa yang saya jelaskan tadi itu, menyalurkan arus listrik dari koil ke busi, dan busi mengubah arus listrik itu ataupun bukan diubah, tapi masih menjadi arus listrik, tapi diolah menjadi bunga percikan api yang menjadikan ruang bakar itu menguap pada sistem pembakaran, dan dia bisa menghasilkan percikan dan menyebabkan api yang terbakar pada suatu ruang bakar, dan bisa menciptakan suatu daya ataupun mungkin suatu tenaga pada seher yang menyambung dari stang seher ke stang seher ya. Sebelumnya saya cuma mengasih saran kepada teman-teman, perawatan pada motor sangat diperlukan ya. Minimal kita mengecek motor ini 1 bulan sekali ataupun mungkin 2 bulan sekali untuk pengecekan, terutama ya busi lah ataupun kelistrikan lainnya. Karena ketika kita lalai untuk merawat busi ini ataupun kelistrikan yang lainnya, dapat melakukan terjadinya mungkin mogok di jalan, ataupun sedang ketika kita mungkin sedang beraktivitas terkendala pada motor mogok ataupun mungkin susah dinyalakan. Sekian dari saya, Muhdhafa Wardana, mengucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Melakukan pengecekan dari busi yang sudah diamplas tadi, kita lihat percikan api atau bunga api yang setelah kita sudah amplas. Mungkin flashnya bisa dimatikan, Mas Dodo. Bisa kita simpulkan bahwasanya di sini businya sudah menyala dengan bagus ya, bukan mungkin normal juga ya. Di sini bunga apinya sudah ledakannya sudah ataupun percikannya sudah bagus, ataupun mungkin sudah layak untuk dikonsumsi atau dipakai. Sekarang kita pasang kembali busi pada fungsinya ataupun pada tempatnya.
tidak usah kencang-kencang untuk mengencangi busi ini, takut terjadi drat yang jebol gitu, jadi tidak bisa kencang lagi atau lanas, bisa dikatakan lanas. Sekarang kita coba posisi kunci kontak on. Sekarang kita coba. Jadi kesimpulannya bahasanya di sini perawatan motor sangat diperlukan, terutama pada busi ataupun kelistrikan pada motor, terutama busi. Kenapa saya bisa bilang perawatan busi ini sangat penting? Karena memang busi memiliki banyak faktor ketika kita berjalan ya. Takutnya kita ketika kita hujan dia terkena air ataupun kenapa terjadi pemogokan juga bisa terjadi di situ, dan busi bisa mati karena memang lama juga tidak pernah dirawat atau mungkin diamplas seperti itu. Karena fungsi busi ini sangatlah penting, karena ya itulah bisa yang saya jelaskan tadi itu, menyalurkan arus listrik dari koil ke busi, dan busi mengubah arus listrik itu ataupun bukan diubah tapi masih menjadi arus listrik, tapi diolah menjadi bunga percikan api yang menjadikan ruang bakar itu menguap pada sistem pembakaran, dan dia bisa menghasilkan percikan dan menyebabkan api yang terbakar pada suatu ruang bakar, dan bisa menciptakan suatu daya ataupun mungkin suatu tenaga pada seher yang menyambung dari stang seher ke stang seher ya. Sebelumnya saya cuma mengasih saran kepada teman-teman, perawatan pada motor sangat diperlukan ya. Minimal kita mengecek motor ini 1 bulan sekali ataupun mungkin 2 bulan sekali untuk pengecekan, terutama ya busi lah ataupun kelistrikan lainnya. Karena ketika kita lalai untuk merawat busi ini ataupun kelistrikan yang lainnya, dapat melakukan terjadinya mungkin mogok di jalan, ataupun sedang ketika kita mungkin sedang beraktivitas terkendala pada motor mogok ataupun mungkin susah dinyalakan. Sekian dari saya, Muhdhafa Wardana, mengucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.